Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 54. Buka. Brak. Bayu menggedor pagar rumah milik Kaisar. Kenzi yang baru saja masuk ke rumah setelah pulang dari kafe kaget. Rin, Agam. Bayu terus berteriak memanggil nama Arin dan Agam membuat Kenzi langsung bergegas keluar untuk menemui Bayu. Kalau bertamu yang sopan, lu siapa berani teriak-teriak di depan rumah gue? Tanya Kenzi geram. Suruh Arin keluar bawa anak gue. Enak aja dia main bawa-bawa anak orang, dia pikir dia siapa? Cepat suruh Arin keluar atau aku akan memaksa masuk ke dalam, gertak Bayu. Arin, sepertinya lu salah alamat, Arin sudah tidak tinggal di sini lagi, ucap Kenzi. Jangan berdusta di depanku, cepat katakan pada Arin suruh bawa Agam ke sini. Bayu masih saja tidak percaya jika Arin tidak berada di rumah ini, membuat Kenzi bertambah kesal dan membuka pagar untuk mengajak duel dengan Bayu. Heh, kamu laki-laki hidung belang. Sudah tidak usah menutup-nutupi keberadaan Arin. Rumah sakit mengatakan kalau Agam dibawa oleh Arin pulang dan kalian jangan coba-coba menyembunyikannya, ucap Reni. Kenzi bertambah bingung tentang apa yang mereka katakan tadi. Bahkan ia tidak tahu menahu perihal kejadian yang menimpa Arin dan Agam. Sepertinya kalian salah orang lagi, dan kalian sudah mengganggu kenyamanan gue, kalian akan gue laporin pada petugas keamanan karena sudah mengganggu kenyamanan salah satu warganya ini, ucap Kenzi hendak mengambil ponsel dan menelepon security komplek perumahan. Sebelum panggilan tersambung, Bayu sudah merebut ponsel tersebut dan membantingnya membuat Kenzi geram dan langsung memukul Bayu dengan membabi buta hingga Reni yang melihatnya terpekik dan berteriak minta tolong. Tolong anak saya dipukuli. Reni berteriak sekeras mungkin sehingga membuat beberapa orang di sana keluar dan ada yang memanggil petugas keamanan untuk melerai keduanya. Keduanya tidak berhenti berkelahi sampai dua orang petugas datang. Berhenti. Kenzi melepaskan tangan yang ia cengkeramkan di kerah baju Bayu dan keduanya menyudahi perkelahiannya karena tak sadar banyak orang yang tengah menontonnya berkelahi. Kaisar yang baru saja sampai rumah, kaget ketika banyak orang yang berkerumun di depan rumahnya dan juga ada dua orang penjaga keamanan komplek di sana. Kaisar menepikan mobil di depan rumah tetangganya dan turun dengan segera untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa ini? Tanya Kaisar. Begini Mas Kaisar, adik Mas ini terlibat perkelahian dengan seseorang yang datang ke rumahnya ini, tentang apa yang terjadi saat ini kami juga belum tahu. Bayu yang mencoba berdiri dibantu oleh ibunya, memegangi mulut dan juga hidungnya yang berdarah. Dia berjalan sempoyongan mendekat ke arah Kaisar. Di mana Arin dan Agam kalian sembunyikan? Tanya Bayu dengan suara yang tidak setinggi tadi. Apa maksud Anda? Kenapa menanyakan Arin kepada saya? Arin sudah tidak lagi tinggal di sini sejak perceraian dengan Anda waktu itu. Kalau tidak percaya silakan geledah di dalam, ucap Kaisar tegas. Masih dengan rasa tidak percaya pada omongan kedua orang ini. Bayu benar-benar masuk ke dalam rumah Kaisar dan memanggil Arin serta Agam dengan keras membuat semua yang melihatnya heran. Kalian pasti sudah sekongkol untuk membohongi kami, sangkal Bayu. Buat apa kami berbohong? Apa untungnya bagi kami membohongi Anda? Dengar ya, Arin sudah pergi dari sini sejak kalian bercerai dan kalau tidak percaya silakan hubungi saja nomornya karena kami sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka untuk sekarang ini. Paham, ucap Kaisar. Baiklah kalau begitu mari kita bicarakan secara baik-baik. Sebenarnya ini ada permasalahan apa mencari seseorang di rumah Mas Kaisar? Tanya petugas keamanan. Jadi begini Pak, anak saya ini mencari mantan istrinya yang membawa kabur cucu saya.
Dia membuat fitnah di rumah saya jika cucu saya dianiaya oleh seseorang. Tentu saja kami panik karena petugas keamanan di kompleks sebelah mengatakan jika cucu saya sampai dilarikan ke rumah sakit. Tetapi saat kami ke sana sudah tidak ada dan mengatakan jika sudah dibawa pulang. Kami yakin jika Arin ada di sini karena dia bekerja di rumah ini, terang Reni dengan nada yang dibuat sememelas mungkin. Sepertinya tidak mungkin karena Arin mengatakan jika dia akan ke Bandung, ucap Kaisar. Bandung. Bayu kaget mendengar Arin pergi ke Bandung. Iya, Arin mengatakan akan ke rumah nenek Agam yang ada di sana untuk bersilaturahmi. Bayu langsung beranjak dan pergi dengan ibunya untuk ke rumahnya yang di Rinjani juga. Hatinya menjadi ketar-ketir, takut jika Arin benar-benar ke Bandung dan mengutarakan semua kenyataan yang sudah terjadi di sini. Kamu kenapa tiba-tiba pergi begitu? Bayu mengacak rambutnya kasar. Ia sampai berteriak kencang, membuat Reni yang berada di samping kemudi heran. Kenapa kamu begitu? Ibu jadi takut, ucap Reni khawatir. Sial, kalau sampai Arin benar-benar ke Bandung bersama Agam kita bakalan mati bu. Rumah peninggalan almarhum ibunya Agam sudah kita jual, bagaimana nanti jika Umi menanyakan hal ini? Katanya yang separuh lagi kamu investasikan. Coba kamu tanya lagi, siapa tahu uang itu sudah menjadi 3 kali lipat seperti yang mereka janjikan. Bayu sedikit bernafas lega karena ibunya mengingatkan tentang sisa uang yang diinvestasikan oleh Susi kepada temannya itu. Bayu sampai rumah dan langsung mencari ponselnya untuk menelpon seseorang. Dia mencari nomor kontak sahabat Susi yang dia minta investasi. Sialnya nomor itu sudah tak aktif lagi, membuat Bayu frustasi. Berulang kali ia mencoba menghubungi nomornya tapi tetap sama. Bayu menghubungi nomor Susi tapi juga tak aktif. Bagaimana Bay? Apakah bisa dihubungi? Tanya Reni saat melihat wajah kesal Bayu. Nomor Susi dan temannya tidak aktif, sepertinya mereka bersekongkol untuk menipu kita. Apa yang harus kamu lakukan Bu? Bagaimana nanti jika Umi menanyakan rumah peninggalan ibunya Agam? Tanya Bayu gelisah. Kita jelaskan saja apa adanya kalau rumah itu sudah rusak dan harus banyak perbaikan, daripada diperbaiki lebih baik beli yang baru. Bayu duduk di sofa dan memijat keningnya yang pusing akibat memikirkan kejadian hari ini. Bagaimana lagi ia harus mencari perlindungan, jika sudah dihadapkan dalam posisi yang sulit seperti ini? Tidak mungkin Bayu meminta ibunya untuk menjual rumah ayah demi membeli kembali rumah yang dulu istrinya tinggalkan untuk Agam. Coba kamu telepon Umi atau Arin, mungkin Arin sudah ada di sana. Tapi Bayu takut jika Arin benar-benar sudah mengadukan semuanya pada mereka. Coba dulu, baru tahu benar tidaknya Arin di sana, ucap Reni gemas. Bayu mencoba menghubungi nomor Arin, tetapi tak juga tersambung. Nomor Arin juga tak aktif. Coba hubungi Umi langsung, perintah Reni. Bayu memberanikan diri menelpon dan menanyakan keberadaan Arin pada Umi dan Abah di Bandung. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, akhirnya kamu telepon juga kenapa? Baru kangen setelah sekian lama. Tanya Umi sengaja pura-pura tak tahu kejadian asli yang sebenarnya. Maaf Umi, Bayu sibuk sekali, Umi sehat. Bayu berbasa-basi dan mendengar ucapan Umi barusan membuat Bayu mengambil kesimpulan jika Arin dan Agam tak ada di sana. Alhamdulillah, Agam bagaimana? Sehat? Tanya Umi membuat Bayu terdiam. Baik. Tanya Umi lagi membuat ia tergagap. Agam baik. Yakin baik. Firasat Umi tak baik-baik, besok Umi dan Abah mau ke Cilacap saja, kangen banget sama cucu, ucap Umi. Baik, Umi. Tapi, besok Bayu sibuk, lusa bagaimana? Kamu sibuk apa? Kerja Umi. Yakin kerja? Yakin, Umi. Ya sudah kalau begitu, Bayu telepon hanya ingin tanya kabar. Sampai bertemu lusa Umi. Assalamualaikum, salam Bayu ingin segera menyudahi panggilan teleponnya. Bilang apa? Tanya Reni penasaran dengan hal yang dibicarakan anak dan besannya. Lusa Umi dan Abah mau ke Cilacap. Bayu harus bisa mendapatkan Agam sebelum Umi sadar jika Agam tak ada, ucap Bayu pasrah.
Reni merasa prihatin dengan nasib Bayu sekarang. Sebenarnya ia tidak tega melihat wajah menyedihkan sang putra yang kehilangan anaknya. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan bisa kembali seperti semula. Nasib Bayu kini dipertaruhkan akibat menikahi Susi dan nasib Agam juga dipertanyakan pastinya oleh sang oma. Bab 55. Rin, mantan suamimu tadi habis dari sini. Dia mencarimu dan Agam, kamu sebenarnya jadi ke Bandung atau tidak? Tanya Kaisar lewat panggilan teleponnya pada Arin. Kok bisa Mas Bayu ke situ? Tanya Arin heran. Dia ngamuk mencari kamu katanya membawa kabur Agam. Sampai terlibat adu tonjok dengan Kenzi, ucap Kaisar. Arin kaget ia menjadi tidak enak pada Kaisar karena perbuatan Bayu itu. Sebenarnya Arin tidak jadi ke Bandung. Semuanya menjadi rumit, Arin tidak bisa menceritakan detailnya sekarang, ucap Arin. Baiklah, jadi sekarang kamu di rumah. Iya kami semua ada di rumah, ada Umi dan Abah juga datang dari Bandung. Besok niatnya kami akan memusyawarahkan permasalahan ini bersama dengan Pak D, ucap Arin. Apa ada masalah besar yang menjadi tidak enak pada Kaisar? Karena perbuatan Bayu itu. Sebenarnya Arin tidak jadi ke Bandung. Semuanya menjadi rumit, Arin tidak bisa menceritakan detailnya sekarang, ucap Arin. Baiklah, jadi sekarang kamu di rumah. Iya kami semua ada di rumah, ada Umi dan Abah juga datang dari Bandung. Besok niatnya kami akan memusyawarahkan permasalahan ini bersama dengan Pak D, ucap Arin. Apa ada masalah besar yang terjadi hingga semua keluarga berkumpul? Lia, Agam mengalami penganiayaan oleh Susi, istri baru Bayu. Beruntung kami datang tepat waktu sehingga dapat menolong Agam dan melarikannya ke rumah sakit. Memang waktu itu Bayu kemana? Tanya Kaisar heran. Itu yang membuat Arin tak habis pikir, kenapa Mas Bayu meninggalkan Agam bersama Susi di rumah. Bahkan nomor ponselnya tidak bisa dihubungi sama sekali sejak pagi hingga sekarang, ucap Arin. Baiklah. Semoga urusan kalian cepat selesai, besok Mas ke situ ya. Untuk apa? Mas mau cek gudang. Ada beberapa barang yang diperlukan sekalian menyambut keluarga dari Bandung, siapa tahu kami bisa saling bertukar kaweruh, ucap Kaisar. Oh, baiklah. Bagaimana keadaan Kenzi sekarang? Dia sudah aku obati kamu jangan khawatirkan dia, ucap Kaisar. Maafkan segala kesalahan Mas Bayu, sampaikan juga maaf kepada Kak Kenzi karena sudah membuatnya babak belur. Bagaimana kabar percetakan? Alhamdulillah masih bisa dipending walau sangat kerepotan tanpa kehadiranmu, ucap Kaisar. Semangat, Tuan Mas Bos. Arin doakan dari sini ya, insya Allah nanti kalau urusan ini sudah kelar Arin bakal bantu kerja lagi dari rumah. Untuk sekarang Arin belum bisa fokus karena banyak hal yang harus dipikirkan. Santai saja dan nikmati prosesnya, semua akan baik-baik saja. Karena orang baik akan selalu dilindungi oleh Allah, selalu akan diberi jalan kemudahan dalam memecahkan sebuah masalah. Amin. Makasih ya, Mas atas doanya. Kenapa sudah malam begini belum tidur Mas? Mas gak bisa tidur kepikiran kamu, Mas takut kamu kenapa-napa, setahu Mas, kamu ke Bandung jadi tadi Mas bilang sama mantan suamimu kalau kalian sedang di Bandung. Ternyata ada hal buruk yang terjadi sebelumnya. Benar saja perasaan Kaisar tidak enak dari pagi, sebenarnya ia ingin sekali menemani Arin ke Bandung tetapi pekerjaan di percetakan sungguh sangat padat dan banyak sehingga ia tidak bisa menemani Arin hari ini. Enggak apa-apa Mas, enggak usah khawatir gitu. Arin enggak apa-apa, Arin fine thanks you, ucap Arin dengan nada mirip film layangan yang sedang viral di TV membuat Kaisar terbahak. Kamu gila, balas Kaisar dengan nada si toko Aries. Kamu yang gila, this is my dream not her. Keduanya tertawa bersama dan melewatinya dengan sukacita tanpa melihat bahwa tadi mereka sedang membahas masalah yang berat. Mas suka nonton film itu, suka adegan begituan? Tanya Arin setelah berhenti dari tertawanya. Begituan apaan? Ya itu tadi, film yang lagi viral. Enggak,
Tadi ada customer minta dieditin itu video parodi buat bikin konten katanya. Kebetulan Mas lihat dan Mas sedikit tertawa karena parodinya menggunakan bahasa ngapak. Jadi videonya bahasa Indonesia terus diedit pakai bahasa ngapak gitu. Iya kan mereka bisa pakai aplikasi edit video sendiri, bukan? Katanya, mereka ingin video yang mereka buat itu jadi bagus dan tidak terkesan kaku. Mas masukin banyak efek sama dikit rombak, hasilnya bikin kita semua tertawa. Bener-bener warga plus 62, kreatif bener. Kalau yang datang itu anak muda, bisa kayaknya edit sendiri deh. Ini udah bapak-bapak gitu yang minta dieditin, gila nggak? Mas aja sampai enggak kepikiran bikin konten kayak gitu, ucap Kaisar sambil terkekeh. Kita mana ada waktu buat bikin kayak gitu. Keseharian kita itu kerja, makan, tidur, kerja lagi. Mungkin lain kali Mas harus agendakan untuk liburan dan bikin konten seru, biar bisa jadi YouTuber. Amin, kalau Mas jadi artis kamu jadi manajernya ya. Ucap Kaisar. Ogah, nanti Arin diburu para fans Mas. Nggak kerasa kita ngobrol sudah lama. Arin sudahi dulu ya, mau ajak Agam tidur. Tadi dia lagi ngobrol sama omannya di depan, pamit Arin. Baiklah, selamat malam assalamualaikum. Kaisar memutuskan panggilan setelah mengucapkan salam kepada Arin. Ia kembali ke kamar setelah menelpon Arin di balkon rumahnya. Kaisar melihat Kenzi yang sudah tertidur setelah ia bersihkan lukanya tadi dengan alkohol dan meminum obat. Ia merasa iba dengan Kenzi yang menjadi sasaran amukan Bayu padahal dirinya tidak tahu menahu mengenai permasalahan yang terjadi pada Bayu itu. Beruntung ia segera datang dan dapat mengatasi semuanya. Kaisar terbangun karena mendapati Kenzi tampak gelisah dan tidak nyaman saat tidur. Kaisar mengecek suhu tubuh Kenzi dan mendapati adiknya ini demam. Padahal tadi dia sudah memberikannya paracetamol untuk menghindari demam. Tapi, justru Kenzi demam tinggi dan membuatnya sangat khawatir. Kaisar melihat jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Kaisar bingung harus melakukan apa untuk menurunkan demam Kenzi. Akhirnya Kaisar memberanikan diri untuk menelepon Arin kembali, menanyakan bagaimana cara menurunkan demam. 3 kali panggilan Kaisar masuk, barulah Arin mengangkatnya. Assalamualaikum Mas. Ada apa menelpon malam begini? Tanya Arin lirih. Kaisar meneleponnya saat dia sedang terlelap tidur. Beruntung ponselnya tidak ia nonaktifkan dan hanya ia pasang mode silent dan getar ponsel masih ia aktifkan. Waalaikumsalam. Maaf Rin, Mas ganggu malam-malam. Kenzi demam, Mas bingung bagaimana menurunkan demamnya. Tadi sudah Mas beri paracetamol, tapi justru demamnya meninggi. Mau dibawa ke rumah sakit? Ini sudah sangat malam, ucap Kaisar sedikit panik. Innalillahi, sudah Mas coba kompres apa belum? Belum, Mas panik. Biasanya Kenzi kalau demam dikasih paracetamol saja sudah turun, ini justru malah lebih panas. Coba Mas kompres aja dulu, kasih paracetamol lagi lalu kompres dengan air biasa berulang-ulang. Kalau sampai pagi panasnya belum turun bawa ke rumah sakit saja, takut ada yang tidak beres dengan badannya. Maaf ya, Mas. Gara-gara Arin semuanya jadi begini, ucap Arin merasa tak enak dan juga khawatir dengan kondisi Kenzi. Enggak apa-apa, ya sudah Mas mengompres Kenzi dulu, terima kasih sarannya. Semoga Kak Kenzi bisa cepat turun demamnya, ucap Arin saat sebelum panggilan Kaisar terputus. Arin benar-benar menjadi tak enak. Mereka yang tidak tahu apa-apa tentang masalahnya dengan Bayu justru malah harus menjadi korban permasalahan rumah tangganya. Kaisar melakukan apa yang disarankan Arin. Dia mengambil baskom dan mengisinya dengan air biasa seperti yang Arin bilang tadi. Kaisar mengompres dengan handuk kecil dan berharap demam Kenzi turun. Walau dia jarang berkomunikasi jika sibuk bekerja, tapi rasa sayang Kaisar dengan adiknya ini besar. Tak ayal, jika sedang sakit begini ia yang menjadi parno sendiri. Takut hal buruk terjadi karena Kanjeng Mami mempercayakan Kenzi untuk ia jaga dan dididik dengan baik. Dulu, Kenzi anak yang susah diatur.
Tapi Kaisar meyakinkan Kanjeng Mami dan Eyang bahwa ia bisa mengarahkan Kenzi menjadi lebih baik sehingga ia membolehkan Kenzi ikut bekerja dengannya di Cilacap meninggalkan kehidupan di kota kelahiran. Bersambung ke bab 56. Mohon maaf belum bisa penuhi permintaan noveler untuk upload 4 bab untuk saat ini, mohon pengertiannya. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.